Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigma. Saya Berliana Sebita Mahzun. Saya Prati Dewiandini. Saya Masita Nurjana. Saya Nur Alifia Rustan. Kami akan menjelaskan masing-masing nomor kami. Saya akan menjelaskan nomor 1 bagian A. Pertanyaannya, sebuah hard disk memiliki spesifikasi SBB sebagai berikut, maksudnya dengan kapasitas sebesar 500 GB, kecepatan rotasinya 6000 RPM, jumlah byte per sektornya adalah 512 byte, jumlah sektor per tracknya adalah 400 sektor, dan rata-rata seek time adalah 4 ms. Jika data sebanyak 2800 sektor terletak pada track berurutan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bagian A, berapa track yang ditempati oleh data tersebut? Nah, untuk menjawab bagian jumlah tracknya, kita harus mengetahui dua. Untuk menjawab track tersebut, yang pertama harus kita mengetahui jumlah sektor per track, dan yang kedua harus mengetahui total sektornya. Tadi dalam soal diberitahukan bahwa sektor per tracknya itu adalah 400 sektor, sedangkan total sektornya adalah 2800 sektor. Yang ditanyakan, berapakah track yang ditempati oleh data? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menjumlahkan track. Untuk mengetahui jumlah track dari tiap data, itu kita harus mengetahui total sektor dibagi sektor per track. Masih ingat tadi berapa total sektornya? 2800. Sedangkan sektor per tracknya adalah 400. Jadi 2800 dibagi 400 sama dengan 7 sektor. Nah, jadi track yang ditempati oleh masing-masing data itu adalah 7 sektor. Seperti itu. Terima kasih, akan dilanjutkan kepada Prati. Nah, saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang A. Sebuah hard disk memiliki spesifikasi sebagai berikut: kapasitas hard disk 150 GB, kecepatan rotasinya 5000 RPM, jumlah byte per second sektornya adalah 512 byte, jumlah sektor per tracknya adalah 300 sektor, dan rata-rata seek time-nya adalah 7 ms. Jika data sebanyak 2300 KB terletak secara acak sehingga tidak ada dua sektor berdekatan, dia menyimpan bagian data secara urut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Saya akan menjawab nomor yang A. Yang A adalah berapa milisekund ms atau ratiocination delay hard disk tersebut. Nah, tadi kan udah diketahui kan, untuk kapasitas hadinya 150 GB, kecepatannya 5000 RPM. Nah, jumlah byte-nya yaitu 512 byte, sektor per track-nya 3000 sektor, dan seek time-nya sama dengan 7 milisekund atau biasanya disebut ms. Nah, untuk rumus rational delay yaitu 6000 dibagi kecepatannya dikali 2. Nah, untuk kecepatannya tadi kan 60.000 dibagi 5.000 dikali 2 sama dengan 6 milisekund atau ms. Gitu guys. Nah, 6.000-nya 60.000 tadi dari mana? Itu udah rumus patokannya. Jadi kita tinggal masukin kecepatan kali 2. Oke, lanjut saja. Saya menjawab soal nomor C. Kali di sini soalnya adalah: diketahui sebuah komputer menggunakan prosesor Intel memiliki sebuah main memory yang berukuran 2 GB dan sebuah cache berukuran 32 KB. Setiap baris pada cache memori mampu menampung data sebanyak 32 byte. Jika metode mapping yang digunakan adalah four-way set associative mapping, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kali ini saya akan menjelaskan yang nomor A. Nomor A menanyakan berapakah panjang MAR minimal atau lebar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses semua alamat pada memori tersebut. Jadi pada soal kita diberikan kapasitas memorinya tuh sama dengan 2 GB. Jadi kalau kita mau ubah 2 GB itu ke byte, kan mau dicari ini yang byte-nya ini. Dia tuh kalau nggak salah 2 GB itu 2.147.000.000
ada di belakangnya, tapi itu cuman di sini kita ubah 2 miliar itu dalam bentuk perpangkatan. Jadi di sini nanti 2 pangkat 31 byte. Jadi karena 2 pangkat 31 byte itu hasilnya 2 miliar sekian itulah. Nah, dari jumlah alamat yang diperlukan itu adalah 231 alamat. Jadi oleh karena itu jumlah bit yang diperlukan untuk mengakses setiap alamat dalam memori adalah 31 bit. Karena 2 pangkat 31, jika kita pangkatkan itu hasilnya 2 miliar itu. 2 miliar byte itu. Jadi panjang MAR yang diperlukan adalah 31. Lanjut. Nah, saya akan menjawab pertanyaan D. Jadi itu diketahui sebuah komputer memiliki memori berukuran 4 GB dan sebuah cache berukuran 1 MB dengan pengalamatan 1 byte sama dengan 1 alamat. Transfer informasi dilakukan setiap satu blok memori dalam sekali transfer dengan jumlah data sebanyak 64 byte. Jika metode mapping yang digunakan adalah direct mapping, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, saya akan jawab pertanyaan D. Berapa jumlah tag pada memori tersebut? Jadi, untuk mendapatkan jumlah tag, kita harus mengetahui bit untuk alamat, bit yang telah digunakan untuk word, dan bit untuk line. Nanti akan menghasilkan bit tag. Jadi, bit untuk alamat dikurangi bit yang telah digunakan untuk word, dan dikurangi lagi bit untuk line. Jadi 32 bit dikurang 6 bit dikurang 14 bit sama dengan 12 bit. Jadi jumlah tag pada memori tersebut adalah 12 bit. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekian dari kelompok kami, yang mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berapa menit ini? 5 menit. Oh ya, Udah, Mbak, itu. Mana sih? Malah lebih. Mana ini?